genitalia 1%, kaki 18, 18 ya. Jumlahnya adalah 100%. Kemudian kalau Anda ketemu pasien dengan luka bakar, yang perlu Anda perhatikan adalah terutama lakukan assessment luka bakarnya seberapa, berapa persen, seberapa dalam, penyulitnya tadi yang saya sampaikan di assessment. Kemudian pakai alat bantu nafas sudah. Mesti kan kalau di rumah saya ketemunya sudah di bangsa pakai alat bantu nafas juga. Terus ketemu hari keberapa, kemudian baru dicari problem yang terjadi karena luka bakar. Apakah ada gangguan neurologis, apakah sekedar luka bakarnya. Kalau sekedar luka bakar berarti problemnya adalah yang mungkin adalah resiko kontraktur, kemudian resiko gangguan pola nafas. Kalau luka bakarnya sampai di dada, sampai leher, sampai otot bantu pernapasan, atau otot kostanya ikut terbakar. Kemudian lakukan pemeriksaan tadi secara dan terutama atau antropometri dari rongga dada. Ada selisihnya Anda antara inspirasi dan ekspirasi, diperhatikan. Selebihnya cek apa yang kita temukan, kita identifikasi. Kalau sekedar problemnya adalah gangguan gerak, Anda langsung bisa lakukan exercise. Kalau lukanya banyak di tangan, ya berarti Anda cari, lukanya kan tertutup ya, tertutup kasar biasanya. Anda cari daerah-daerah yang tidak ada lukanya. Biasanya di kuku ini tidak ada lukanya. Tapi kalau terpaksanya semua ada lukanya, mau nggak mau Anda nyuruh pasien untuk bergerak secara aktif mandiri. Kasih instruksi saja, suruh coba tangannya ditekuk gerakan. Oh, nggak bisa cepet gini bahasanya. Paling pelan gini, nyiris sekali, buka lagi. Kalau memungkinkan dibantu asisten, asistensi ya, asisten dibantu tekuk. Ya. Kemudian seluruh persendian yang terlibat dimobilisasi, suruh gerak secara aktif mandiri. Kalau lukanya penuh, kalau lukanya cuma sebagian, ya cari tempat yang tidak ada lukanya untuk dilakukan sentuhan. Jangan lupa pakai handscoon. Kalau pasiennya tercatat infeksius misalnya, untuk pasien tertentu itu nanti di suatu klinik itu kalau pasien kondisi khusus, misalnya ada resiko mudah terinfeksi atau menginfeksi atau ESBL, atau pasien dengan HIV/AIDS, atau pasien dengan hepatitis, biasanya di status klinis itu ada catatannya. Dicatat itu kondisi khususnya apa itu, jadi Anda harus baca. Karena kalau pasiennya infeksius, Anda beresiko tertular. Makanya handscoon itu wajib dipakai. Kalau resiko tertularnya besar, tinggi infeksiusnya, maka handscoonnya harus didobel. Anda suruh gerak semua persendian digerakkan, suruh ngangkat. Misalnya jangan lupa di dalam, terus stretching, otot pernapasan yang penting, otot pernapasnya dilatih. Ini pasien nyari sekali loh ini, seperti ini. Ini semua persendian dilatih yang mengalami luka bakar. Kemudian kalau sampai luka
luka-lukanya di servikal, di atas atau leher, Anda harus mulai mobilisasi lehernya, karena sangat penting untuk otot-otot bantu pernapasannya. Kalau dia sampai spasmenya tidak teratasi, dia nggak bisa bernapas lagi. Terus Anda akan terus dan yang nggak kalah penting adalah Anda melatih untuk inspirasi dan ekspirasi. Anda instruksikan pasien tarik nafas, tarik nyedot sebanyak-banyaknya. Ini akan nyeri sekali pasien, nyeri sekali. Terus tidak usah ditahan, langsung keluarkan sepanjang-panjangnya. Terus apalagi kalau pasien dengan habis menghirup asap yang banyak, dia untuk begini itu biasanya nggak bisa, dia tertahan di sini. Soalnya kan kadang bulu hidungnya jadi alam ini. Kalau itu kan nanti terus akhirnya kesedot ke dalam kan jadi aspirasi. Dia harus bersihkan dulu. Ya, tarik lagi, tarik apa tadi banyak-banyaknya. Terus keluarkan. Kita nggak mungkin nyentuh kalau sini banyak luka. Terus tarik lagi. Kemudian ketika apabila Anda melakukan latihan seperti ini, terjadi takikardi atau bradikardi yang menyebabkan jantungnya lebih aktif kontraksi atau malah menjadi melorot, Anda harus siap-siap melakukan RCP. Kalaupun ada lukanya, Anda tetap harus melakukan RCP kalau memang pasien yang membutuhkan. Misalnya Anda cek nadinya tidak ada, nafasnya tidak ada, sudah senjata saja di tiga jari dari profesus, tekan aja. Dipompa 30 kali, diulang sampai 5 kali. Tidak usah pakai bantuan nafas, pompa aja terus. Ya. Jadi pertolongan RGP itu kalau nggak punya alat untuk ini, untuk pompa yang ditutupkan hidung itu, nggak usah dibius. Jadi kalau punya penyakit nggak nular, pompa aja dadanya. Nanti turunnya ya 5 cm lah, meskipun ada lukanya. Kalau lukanya itu nanti juga masih bisa, tapi kalau orientasinya kalau jantungnya nggak ditolong ya meninggal. Jadi sekedar luka itu kan nanti gampang. Jadi jangan karena ada lukanya, jangan sampai takut. Kalau pasien memang memerlukan resusitasi ya kerjakan saja. Ya. Kemudian setelah ini bisa bergerak, sudah kondisinya membaik, ya sudah mau bisa secepatnya bangun, pasien suruh bangun. Suruh bangun secepatnya. Jadi prinsip terapi itu membuat pasien secepatnya keluar dari tempat tidur. Itu berarti udah langsung bisa duduk Pak, enggak dari miring-miring dulu pasien? Miring boleh, langsung duduk ya boleh. Prinsipnya secepatnya keluar dari tempat tidur. Terapi itu prinsipnya ini. Karena orientasi kita sebagai pelayan medis itu secepat mungkin pasien keluar rumah sakit. Ya. Kalau sudah itu ya apa saja bisa dilakukan aktivitas ketika itu boleh. Ya boleh kiri kanan boleh, mau apa-apa boleh, semua boleh.
Yang tidak boleh itu segera bangun itu kalau ada pasien dengan gangguan pernapasan, dia harus pakai intubasi. Ya. Pasien dengan gangguan pernapasan dia harus pakai apa itu? Ini pasang di bolong pakai selang. Itu pun miring-miring boleh. Tidak apa-apa. Saya miring sana miring sini. Kalau sadar bagus suruh duduk boleh. Jadi meskipun ini ada selangnya, ada alat ventilator masing-masing duduk pun tidak apa-apa. Kalau misalnya di sini nggak ada luka, ada problem pernapasannya yang menimbulkan infeksi pneumonia, kan orang luka bakar itu bisa saja karena menghisap udara kotor, infeksi paru, terus dari pneumonia bisa saja. Anda boleh berikan tepuk tangan, tidak apa-apa, boleh aja. Selama di sini nggak ada lukanya. Tapi kalau di sini luka jangan, karena itu nggak harus nggak diperlukan banget itu loh. Itu masih bisa dipakai obat pengencer darah, itu masih bisa. Tapi kalau nggak ada lukanya udah kerjakan saja. Pasien diajari batuk, cara dapat dari siapa yang ngajari? Bu Rini. Itu boleh diaplikasikan boleh. Kemudian problem selanjutnya adalah orang luka bakar itu selain nyeri, gangguan bergerak, takut bergerak. Anda jelaskan tujuannya bahwa latihan ini menghindari kecacatan yang mungkin ini. Menghindari kecacatan kalau di luka bakarnya di dada, mempermudah dia ventilasi biar kebutuhan oksigennya tercukupi. Kemudian untuk ekstremitasnya untuk masih sama ya, untuk mencegah kecacatan dan sebagainya tidak bisa kembali. Tetapi yang perlu Anda perhatikan adalah ketika luka bakar itu ada komplikasi penyulit. Kalau terjadi komplikasi penyulit seperti fraktur cervical, fraktur kompresi di torakal atau lumbal, itu Anda asesmen apakah itu sampai mengganggu gangguan pada ekstremitasnya. Diukur rangkap A, B, C, D-nya semua diperhatikan. Kalau memang terjadi Frankel B atau Frankel A, berarti ya Anda harus melatih secara pasif, otomatis. Pegang di tempat yang tidak ada lukanya, ya, suruh digerakkan secara pasif. Seluruh persendian disuruh bergerak, terutama persendian yang kena luka bakar suruh bergerak. Kemudian selain itu juga latihan kita itu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kebugaran. Karena penderita luka bakar itu karena bed rest otomatis kebugarannya menurun. Jadi Anda harus mulai berpikir bahwa selain itu semua itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas kebugaran. Kapasitas aerobiknya harus ditingkatkan. Untuk apa? Untuk mengembalikan kebugaran tubuhnya, untuk mengembalikan kapasitas parunya, untuk mengembalikan fungsi jantungnya, sehingga dengan kapasitas aerobiknya yang meningkat, pasien itu sembuhnya akan lebih cepat, pertahanan dirinya akan lebih besar, sehingga pasien itu sembuhnya akan lebih cepat. Ada yang mau didiskusikan? Mau tanya Pak, Ya. untuk yang RJP itu tuh jedanya ada berapa hitungan atau berapa detik gitu? Kenapa? RJP kan 30 kali, kemudian jeda. Nah itu jedanya itu Tidak pakai jeda. oh nggak pakai jeda. Tidak pakai jeda. Tidak pakai jeda. Cepat sekali.
kalau ini ya, sebenarnya itu teorinya itu 30 kali berhenti ya. 30 kali berhenti, dipompa hidungnya itu 2 kali. Nah setelah itu, setelah sisanya 30 kali kok sudah sadar, sudah ada nadinya, teraba ini sudah ada nadinya, itu masih harus diamati sekitar 10 menit. Apakah terjadi meningkat apa menurun. Umpamanya ya biasa aja. Tapi idealnya Anda dari ikut ke update PT. Ini kalau ini ya, ini berlaku tidak hanya luka bakar saja. Kalau berlaku untuk semua kejadian, semua kejadian proses Anda melatih, kalau sampai terjadi pasien pingsan, kehilangan Kesadaran. kehilangan apa itu? Nadi dan nafas. Itu ya. Jadi ketika Anda melatih pasien atau pingsan, ya, Anda harus siap itu. Namanya kedaruratan ya semua termasuk itu. Anda harus bisa. Cleaning service Anda bisa. Jadi di rumah sakit itu cleaning service itu diajari itu. Jadi kalau ada pasien di ruang tunggu atau pingsan, dia lihat ya dia harus nolong dulu. Langsung pompa aja sambil minta pertolongan. Jadi jangan lupa ketika mau pompa itu minta pertolongan dulu. Dipanggil orang minta pertolongan sambil nunggu langsung pompa. Syaratnya harus pasiennya posisinya aman, terapisnya posisinya aman, penolongnya harus posisinya aman. Misalnya di jalan itu ya sudah diamankan dulu, pinggirkan, lanjut langsung. Atau di koridor rumah sakit, di ruang tunggu itu cari yang aman, langsung minta tolong, langsung pompa. Ya, kecuali kalau punya alat pompa itu setelah 30 kali dipompa 2 kali itu boleh. Tapi kalau nggak ada ya sudah nggak usah. Nggak usah diberikan bantuan pernapasan lewat mulut, nggak usah. Pompa aja. Pompa itu kan tujuannya untuk jantungnya kan jantung itu lah pompa ya, meres itu dah. Pompa dari luar itu biar dia Aktif. darahnya keluar, mengalir ke otaknya enggak proses enggak mati. Sambil nunggu respon dari listrik. Itu gitu otaknya terpenuhi darah kan dia bisa mengalirkan listrik jantung lagi untuk bisa kontraksi jantung. Itu tujuannya seperti itu. Lagi gampang jadi psikiater itu gampang enggak?